Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tahu masnya namanya siapa? Nama saya Adam. Masnya? Saya Santoso. Mas Adam bekerja di rumah sakit bagian apa? Saya di bagian radiologi, Mas Santoso bagian laboratorium. bagian laboratorium. Sudah berapa lama menjadi petugas laboratorium? Saya dari sini semenjak tahun 2015. 2015. Berarti Hampir 5 tahun lebih. 5 tahun semenjak jadi RSUD. Oh iya, dari sini. Kalau Mas Adam? Kalau saya baru 2 tahun. 2 tahun dari 2018. 2018 maksudnya. Untuk Mas Santoso sendiri menjadi seorang tenaga kesehatan itu apakah sudah menjadi cita-cita atau dahulunya kayak dipaksa sama orang tua gitu? Karena itu sudah menjadi cita-cita saya, karena menjadi tenaga kesehatan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa menolong orang sakit, kita bisa kan terutama buat keluarga kita sendiri, Mas. Kita bisa membantu keluarga kita sendiri. Mas Adam, pertanyaannya masih sama kayak Mas Santoso. Gimana Mas Adam? Ya, karena emang sebenarnya cita-cita saya tuh dari dulu ingin bermanfaat untuk orang lain, gitu Mas. Jadi ya udahlah, setelah berjalannya waktu ya saya memutuskan untuk jadi tenaga medis, gitu, dan di bidang radiologi saya untungnya dapatnya gitu. Oh, gitu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Selama bekerja menjadi tenaga kesehatan, pengalaman apa yang begitu berkesan bagi Anda, bagi kalian berdua? Yang berkesan selama saya menjadi tenaga medis itu ya gimana ya Mas ya, mungkin semuanya berkesan Mas. Karena dalam artian setiap saya bekerja itu saya selalu menganggap itu ibadah. Jadi selama itu ibadah ya itu selalu berkesan bagi saya. Karena emang membantu Membantu sesama kita. Ya, kalau Mas Adam gimana? Ya hampir sama sih kurang lebih sama jawaban Mas Santoso gitu. Cuman ya udah, yang paling berkesan tuh adalah ketika kerjaan kita tuh dihargai sama orang lain juga gitu loh. Udah sih paling gitu. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suka dan duka yang Anda alami selama menjadi tenaga kesehatan? Ini suka dan duka. Saya berawal dari duka dulu ya Mas. Iya. Kalau dukanya mungkin waktu kejadian yang sekarang ini deh. Iya. Semenjak ada COVID. Ya kita sebagai tenaga medis ya Mas udah tahu lah, mungkin kita waktu untuk keluarga sangat berkurang. Kita pulang ke rumah ada rasa was-was. Mungkin itu karena juga waktu untuk berkeluarga, waktu untuk bersama keluarga itu sangat penting. Tapi lebih penting lagi kita menolong sesama kita Mas. Gitu. Dan sukanya itu ya itu tadi Mas, yang pertama saya bilang tadi, kita bisa menolong orang. Itu aja sih. Itu menurut saya itu hal yang paling saya senangi Pak dalam hidup ini. Syukuri apa adanya aja Mas. Hidup ini anugerah. Kalau untuk Mas Adam sendiri, hal apa yang paling Mas Adam sukai dari profesi Mas Adam sebagai tenaga kesehatan? Hal yang saya sukain yaitu dimana saya dapat berinteraksi dengan banyak orang ya, apalagi di rumah sakit ada yang namanya dokter, perawat gitu loh. Jadi kita banyak menambah ilmu kita lah dalam menambah wawasan kita di dalam medis gitu ya. Dan sukanya juga ya gitu, dapat berinteraksi dengan orang lain kayak pasien kan. Kayak pasien, oh kita jadi tahu nih, kadang juga pasien curhat ke kita gitu loh. Jadi senang aja saya berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Lanjut. Gantian nih, saya ke Mas Adam dulu ya. Boleh Pak. Soalnya Mas Adam jawabannya kayaknya kurang ini. Oke, boleh. Silakan. Oke Mas Adam.
Adakah hal yang lain yang hendak Mas Adam capai dalam masa depan gitu? Kayak contohnya misalnya Mas Adam mau kemana lagi nih habis dari sini, apakah mau tetap jadi tenaga medis, apakah mau misalnya mau daftar CPNS, kan ada tuh petugas medisnya, kan gue mau CPNS saja capek jadi tenaga medis. Itu Mas Adam gimana tuh? Ya, di satu sisi sih untuk capaian ke depan ya pasti saya ingin menjadi PNS gitu loh. Cuman di satu sisi juga saya ingin lanjut kuliah lagi nih Mas. Lanjut kuliah karena kan saya sekarang D3, pengen ke D4 gitu loh untuk menjenjang lebih dalam lagi ilmu saya gitu. Ya, pencapaian saya mungkin ya mungkin untuk ini deh, kalau untuk saya sih untuk memajukan rumah sakit saya aja sih Mas. Kalau untuk CPNS itu ya misalkan itu rezeki saya, alhamdulillah bisa jadi PNS. Kalau enggak ya bagaimanapun juga itu udah diatur semua Mas. Mungkin pencapaian saya yaitu mungkin bisa memajukan rumah sakit aja sih. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Mas ini kan kayak Mas Santoso, Mas Adam kan udah termasuk senior tuh. Ada nasihat-nasihat kayak nasihat yang baru mau masuk kerja, apa baru mau masuk ke fakultas kayak tenaga medis gitu, ada nasihat nggak? Paling ini jangan ragu untuk memilih bagian kesehatan, karena dunia kesehatan itu tidak ada matinya. Karena orang sakit pasti ada. Dan apalagi untuk kedepannya itu masyarakat pasti membutuhkan tenaga kesehatan. Iya, semakin banyak rumah sakit, makin banyak pasti jenjang kerjanya. Membutuhkan banyak tenaga kesehatan, gitu aja sih. Karena tujuannya juga membantu sesama kita, itu lebih baik daripada kita tidak menolong sesama kita. Mas Adam, gimana, ada nasihat untuk para juniornya? Ya, yang pasti jangan takut untuk mengambil tenaga kesehatan, karena gimana pun juga itu adalah nantinya suatu profesi yang sangat mulia ya, bisa membantu orang, dan kitanya pun juga kerjaan kita tuh bisa sebagai amal ibadah ya, insya Allah ya, tenaga kesehatan juga gitu. Udah dapat duit, dapat pahala gitu ya rasanya lah ya. Dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang pasti ya, penting sih itu. Kalau mati pun nanti Mas, mati jihad kan Mas. Amin. Oke Mas, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat di luar sana? Karena kita kan tahu sendiri kita lagi menghadapi wabah COVID-19 ini kan. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk masyarakat sekarang, Mas Santoso? Pesannya paling ini Mas, ya penting apalagi untuk COVID ini kita tahu sendiri penyebarannya human to human. Human to human otomatis kan penularannya manusia ke manusia. Beda lain halnya dengan kayak kasus kemarin kayak flu burung. Kalau flu burung penyebarannya pasti kan dari ada hewannya, ada faktornya. Faktornya bisa kita basmi, flu burung bisa teratasi. Tapi kalau untuk COVID-19 ini kan penularan secara human to human, nggak mungkin orang yang kita bunuh, ya kan? Iya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus memutuskan mata rantainya dengan cara 3M itu kita taati. Terus yang penting jaga diri kita sendiri, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kita dan keluarga kita aja. Paling itu aja Mas. Iya. Mas Adam, ada pesan untuk masyarakat? Ya, ada pasti. Yang pertama untuk masyarakat yang di luar sana, tolong kerjasamanya ya, untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sayangilah diri kalian gitu loh. Iya, karena memang pasien di rumah sakit ini memang udah penuh. Iya, pasien tenaga medisnya juga. Ya. Terus itu sih. Dan sama saya minta tolong untuk masyarakat yang berada di luar, jika ada tetangganya ataupun kerabat-kerabat yang lain terpapar COVID-19, tolong jangan di stigma negatif, karena bagaimanapun itu adalah suatu wabah
yang udah mendunia ya, seharusnya kita jangan mengucilkan dia lah. Support, tetap harus disupport, kita bantu gitu loh. Ya, terus kita harus tetap positif sama orang-orang yang terpapar COVID-19. Oke. Ya, oke. Sekian dari saya tentang wawancara tentang profesi tenaga medis di tengah wabah corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.